Udah tau lah Elon Musk ya. Dari kemarin tuh mau beli Twitter jadi nggak jadi, jadi nggak Iya, jadi. iya. Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa 321. Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa di Kabar Bisnis ini kita punya informasi menarik seputar dunia bisnis. Tapi sebelumnya aku mau jelasin dulu nih, ini channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa seperti jasa desain logo, desain kemasan, dan desain sosial media. Juga jasa legalitas seperti pendaftaran NIB dan HKI. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun buat bisnisnya, sampai pendaftaran bisnis kayak gitu ya, kayak hak cipta, kayak legalitas, itu bisa langsung kontak nomor WhatsApp ya. Ada di deskripsi kayak gitu ya. Siap! Oke nih Dek, ada informasi mencengangkan apa nih seputar dunia bisnis kali ini nih? Ini drama sih sebenarnya, Oke. drama korporasi besar. Oke. Udah tau kan Elon Musk? Udah tau lah Elon Musk ya. Dari kemarin tuh mau beli Twitter jadi nggak jadi, jadi nggak Iya, jadi. iya, tarik ulur kayak gitu ya. Iya kan ya. Entah apa tujuannya kita nggak ngerti gitu kan ya. Tapi akhirnya dari drama yang berkepanjangan itu si Elon Musk ini jadi nih beli Twitter. Oh, jadi ya. Jadi emang nggak PHP ya. Betul. Cuman ngeselin juga sih dramanya. Kita juga yang ngeliatnya kesel ya. Itu hampir setahun ya. Iya. Hampir setahun dengar berita itu dan selalu trending gitu. Apalagi kan si Elon Musk ini di Twitter vokal banget gitu. Nah, ini berita yang aku dapat dari tempo.co. Nah, untuk judulnya adalah Elon Musk resmi beli Twitter, mengapa para bos dipecat. Oh damn, drama apa lagi nih? Langsung bertindak dipecat gitu ya. Oke, kita baca ya, ini tempo.co Jakarta. Setelah proses panjang yang nyaris 6 bulan, 6 bulan, multi-bilioner, wow, namanya aja multi-bilioner. Udah apa ya? Udah bukan milioner lagi, Ya, udah bukan triliuner lagi, tapi multi gitu. Elon Musk akhirnya resmi mengakuisisi Twitter. Nah, pasca resmi memiliki salah satu media sosial terbesar tersebut, ia langsung memecat beberapa petingginya. Enak sih langsung dipecat ya. Kalau aku sih biasanya kalau melihat ada fenomena dipecat itu mungkin ada paham yang berseberangan. Dan si petingginya itu nggak mau setuju dengan pahamnya si Elon Musk. Ya, ada visi yang berbeda ya. Ya, visi yang berbeda. Seperti itu. Mengutip dari Reuters, Elon Musk telah mengambil alih kepemilikan Twitter. Nah, dengan efisiensi yang brutal. Efisiensinya adalah memecat eksekutif puncak tetapi memberikan sedikit kejelasan. Yakni tentang bagaimana ia akan mencapai ambisi yang telah ia uraikan untuk salah satu platform media sosial terbesar itu. Apa ya istilahnya? Burung itu dibebaskan. Tweetnya setelah dia menyelesaikan akuisisi 44 miliar dolar. Burung itu. Iya. Dia pakai diksi yang apa ya? Seolah-olah si Twitter ini dikekang gitu. Dikekang, iya. Seolah-olah dia itu sebagai penyelamat, sebagai mesayah yang membebaskan gitu ya. Emang sih ya, ini kalau kita lihat tweetnya biasa aja, tapi untuk orang-orang internal di Twitter yang udah lama, ini sangat menyebalkan. Seolah mereka tuh adalah musuh yang harus dikalahkan gitu. Padahal mereka itu para foundernya gitu. Oke, pria yang juga merupakan CEO pembuat mobil listrik mendukung kebebasan berbicara. Nah, bagaimanapun juga ia mengatakan bahwa dia ingin mencegah platform menjadi ruang gema untuk kebencian dan perpecahan. Ini ada yang aneh sih, mendukung kebebasan berbicara, tapi dia ingin mencegah platform menjadi ruang gema untuk kebencian dan perpecahan. Gimana tuh maksudnya? Ya, mungkin ada dilematis di saat ruang kebebasan itu diberikan sebebas-bebasnya, tapi orang-orang tahu nggak sih bebas itu apa batasannya? Harus jangan mengganggu kebebasan orang lain gitu. Jangan menyakiti kebebasan orang lain. Misalkan ketika ucapannya itu menyinggung orang lain, ya saya nggak bisa sembunyi dong di balik, ya kan kita bebas berpendapat tapi malah nyinggung orang lain tuh. Itu gimana tuh? Ya itu ya kebebasan yang kebablasan berarti. Oh, jadi ada batasannya ya intinya. Iya.
Nah, tujuan lain termasuk ingin mengalahkan bot spam di Twitter dan membuat algoritma yang menentukan bagaimana konten disajikan kepada pengguna tersedia untuk umum. Ini sedikit ada tujuan terselubung sih. Bisa juga ini pendapat kita ya. Bisa juga algoritma ini malah justru menawarkan konten-konten yang memang untuk tujuan tertentu aja. Apakah ada konspirasi tertentu? Nah, Ya? gitu maksudnya. Ada suatu opini yang digiring ke suatu tujuan gitu mungkin atau gimana nih? Karena ada tujuan-tujuan tertentu gitu. Iya, tujuan lainnya tadi kan. Ya, nggak tahu lah. Kita lihat dulu nih seperti apa perubahan yang akan dilakukan oleh Elon Musk setelah memiliki Twitter ini. Musk yang juga menjalankan alias juragan perusahaan roket SpaceX berencana untuk menjadi CEO sementara Twitter. Udah mau jadi pemilik, dia pengen jadi CEO-nya. Aduh. Bahkan Musk juga berencana untuk menghapus larangan permanen pada pengguna. Nah, ini larangan apa nih? Aku nggak tahu nih, di Twitter emang ada larangan ya? Mungkin ada larangan permanen itu ketika ada di blog, mungkin dia berkata apa terus di blog gitu ya. Karena kritikannya terlalu pedas untuk suatu negara atau apa mungkin gitu mungkin ya. bisa seperti itu ya, atau mungkin video-video yang senonoh. Kan banyak tuh video yang begitu yang bertebaran secara umum gitu. Oke, sebelum menutup kesepakatan, Musk masuk ke markas Twitter pada hari Rabu dengan senyum lebar. Dan Westaples Porcelain kemudian men-tweet entering Twitter, "Let this sink in," alias biarkan itu meresap. Dia bawa apa tuh? Bawa Westaples. Kalau aku lihat di videonya, tahu nggak yang Westaples kalau misalnya kita mau cuci muka gitu? Oh iya. Nah, bawa gitu, itu nggak ngerti tujuannya apa gitu. Ada filosofi tersendiri mungkin ya. Apa gimmicknya tuh apa sebetulnya gitu? Iya, tujuannya kan? tuh kemana? Ya kan kalau aku baca sih itu kan tempat Westaples itu tempat untuk membersihkan. Mungkin membersihkan Twitter gitu. Atau bersih-bersih Iya. para petinggi-petinggi si Twitter sebelumnya. Iya, seperti itu bisa jadi. Nah, dan yang lebih mencengangkan lagi sekarang dia mengubah deskripsi profil Twitternya jadi Chief Twitter. Bebas lah yang punya, bebas gitu. Masalah ya. Dan Musk mengatakan pada bulan Mei bahwa dia akan membatalkan larangan Twitter terhadap Donald Trump yang akunnya telah dihapus. Wih. Ya itu kan, Donald Trump itu kan Sahabatnya ya? Atau apa ya? nggak tahu, maksudnya tweet-tweetnya itu kan berisi mungkin tajam dan keras mungkin gitu. Makanya sama Twitter tuh dihapus dia. Tapi sekarang ini, Musk mengatakan pada bulan Mei bahwa dia akan membatalkan larangan Twitter terhadap Donald Trump. Iya gitu. Ini aneh sih dengan paragraf yang tadi, aku jadi agak ini nih, paragraf yang sebelumnya yang tadi dikatakan bahwa bagaimanapun juga ia mengatakan bahwa dia ingin mencegah platform jadi ruang gema untuk kebencian dan perpecahan. Sedangkan Donald Trump itu Ya suka nge-tweet yang lumayan bikin perpecahan gitu ya. Aku nggak ngerti. Aduh, oke lanjut. Regulator Eropa juga mengulangi peringatan sebelumnya bahwa di bawah kepemimpinan Musk, Twitter masih harus mematuhi undang-undang layanan digital di kawasan itu. Yang mengenakan denda besar pada perusahaan jika mereka tidak mengontrol konten ilegal. Di Eropa, burung itu akan terbang dengan aturan UE kami. Tweet Kepala Industri UE Thierry Breton pada Jumat pagi. Jadi intinya sih burung itu tuh Twitter itu harus tetap aturan pada harus patuh terhadap aturan UE gitu. Nah, anggota Parlemen Eropa dan pendukung hak-hak sipil Patrick Breyer menyarankan orang mencari alternatif di mana privasi adalah prioritas. Dan Twitter sudah mengetahui kepribadian kita dengan sangat baik karena pengawasannya yang luas terhadap setiap klik kita. Dalam artian bahwa setiap klik yang kita lakukan itu merupakan privasi kita gitu. Jadi kan banyak nih orang-orang yang asal ngeklik otomatis datanya kesebar. Jadi itu akan dilindungi oleh si Twitter itu sendiri. Nah, ini nih paragraf yang paling mencengangkannya, bos-bos yang dipecat. Selaku pemilik baru Twitter, Elon Musk ditengarai memecat eksekutif puncak dalam upaya menghindari pembayaran pesangon yang besar. Oh, ternyata untuk menghindari pesangon yang gede. Motherfucker. Dilansir dari India Times, Musk memecat si eksekutif Twitter Parag Agrawal, Chief Financial Officer Ned Segal, dan Kepala Urusan Hukum dan Kebijakan
Vijaya Gade setelah menyelesaikan pembelian senilai 44 miliar dolar atau setara 686 triliun. Oh shit. Mas menuduh bahwa mereka menyesatkan dirinya dan investor Twitter atas jumlah akun palsu di platform. Wah, ini jadi dia itu seolah-olah memecat para petinggi itu ada alasannya gitu. Ya, karena dengan alasan itu makanya Elon Musk mecat. Betul. Jadi supaya nggak turun tuh pesangon. Iya. Karena dipecat dengan tidak hormat misalkan. Dan terus ada lagi nih alasan pemecatan lainnya dalam sebuah tweet pada hari Rabu, analis Lakeshide Rich Greenfield mengatakan bahwa Musk memecat eksekutif Twitter karena satu alasan, yakni mencegah saham mereka yang tidak vesting sebagian dari perubahan kontrol. Maksudnya apa nih? Aku nggak tahu ya. Nah, intinya terkait dengan saham lah. Iya. Terkait dengan saham. Jadi itu ya, udah beli Twitter pun dia masih bersikap kontroversial. Ya kadang kita juga nggak ngerti ya tindak tanduk Elon Musk yang memang sulit dibaca gitu. Ya, sudah dibaca. Sulit dibaca. Mau kemana arahnya, tujuannya apa gitu ya. Tadi yang katanya mau bikin Twitter berbayar gitu, itu gimana gitu kan? Kita belum kebayang sih. Cuman nanti kalau udah kalau udah dieksekusi baru tuh kita kadang ngerti gitu ya. Ya mungkin itulah kecerdasan Elon Musk. Kenapa dia bisa sampai ke tahap yang sekarang juga bisa jadi orang terkaya, salah satu terkaya di dunia gitu ya. Nah itu ya betul. Jadi yang perlu kita contoh yang baiknya aja ya. Iya. Jadi Elon Musk itu punya banyak banget bisnis ya di bidang kendaraan, bidang sosial media atau berita itu kan sekarang punya Twitter ya. Jadi kita pun sebagai UMKM ya jangan hanya punya satu usaha aja gitu. Tapi dengan catatan usaha yang utama harus sudah kuat dulu dan harus sudah bisa autopilot. Iya, betul. Oke, itu aja ya untuk berita bisnis kali ini atau kabar bisnis kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kabar bisnis kali ini. Jika dirasa suka, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya bermanfaat videonya. Serta kalau ngerasa suka sama video ini, pengen turut membantu mengembangkan channel ini, gitu ya. Bisa tuh ada tombol love atau tombol kayak dolar gitu. Itu bisa diklik kayak gitu ya buat ngebantu channel ini berkembang. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.